Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat Kapolri mengenai tindakan para gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi yang tidak ingin menghadiri undangan penyidikan ataupun surat panggilan penyidikan dari Polda Metro. Dan si Tompel, kuasa hukum mereka, kuasa hukum TPUA, kuasa hukum Roy Suryo CS, kuasa hukum yang tidak pernah menang pengadilan, akhirnya keceplosan, teman-teman. Keceplosan bahwa dia sebenarnya tidak ingin ke pengadilan. Artinya, tujuan mereka ini ingin menghentikan penyidikan di Polda Metro agar mereka tidak bisa masuk BUI. Nah, ini yang sedang mereka usahakan. Makanya kan kemarin dan beberapa hari lalu, mereka sibuk mendatangi Ombudsman, mendatangi Kompolnas, mendatangi Komnas HAM. Tapi menurut pengakuan Tifa, sudah 3 kali mereka bersurat. Tidak ada satupun surat yang dibalas. Kasihan banget orang-orang ini ya. Inilah ya, usaha yang terus mereka lakukan untuk lepas dari jerat hukum. Tapi sayangnya tidak ada yang mau membantu mereka, teman-teman. Karena memang mereka ini ya diduga kuat memang bersalah, teman-teman. Sudah melakukan fitnah dan tuduhan liar terhadap Pak Jokowi. Selain itu, kita juga akan melihat sebuah video di mana Rismond dihajar habis-habisan oleh kuasa hukum dari Pak Jokowi. Sampai dibongkar motif-motifnya, tidak ingin mendatangi penyidikan, tidak ingin mendatangi Polda Metro, bahkan mungkin ya kabur dari surat panggilan penyidikan. Nah, nanti akan kita ulas semuanya dalam video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kenapa kami mesti ke Komnas HAM? Karena kami sudah bersurat sebanyak 3 kali dan tidak ada respon. Ini adalah sebuah public scrutiny, artinya kita berhak untuk melakukan komplain, aduan kepada komisi-komisi yang dibayar oleh uang pajak, oleh uang rakyat. Karena mereka ternyata tidak bekerja sebagaimana yang dibutuhkan oleh rakyat. Kami para tokoh diperlakukan seperti ini. Coba lihat muka Roy Suryo dari tadi, itu udah mulai mengawang-awang loh. Sudah mulai cemas, sudah mulai apa ya, sedang merenungi nasib kedepannya seperti apa loh. Bagaimana dengan rakyat yang biasa, yang mengadu karena ada sebuah kejadian pelanggaran hak asasi manusia? Anda bukan tokoh, Tifa. Tifa ini tokoh apa sih? Tokoh bangunan. Gembiranya begini, Pak Jokowi, kalau kita punya ijazah asli dan memang pernah lulus sekolah dari satu kampus, ayolah bergembira, tunjukkan ijazah dengan gembira ria. Karena tidak ada alasan bagi orang Pak Jokowi yang tidak gembira dengan ijazah kalau ijazahnya asli. Gitu kan? Iya, Nanti di persidangan. Nah, saya katakan kalau nunggu sana kan gembiranya kelamaan. Ayolah gembira hari ini menjelang 17 Agustus. Jadi Anda sengaja menunda agar tidak ke persidangan? Oh bukan, kan ini ujungnya juga ke persidangan. Tetapi kalau saudara Joko Widodo dengan gembira menunjukkan ijazahnya, berarti apa yang mau dibuktikan di persidangan? Oh sudah dibuktikan di luar dan selesai. Nah kan emang nggak mau ke pengadilan orang ini, nggak mau ke pengadilan, nggak mau dipenjara kliennya. Kita semua bangsa kita, kita merdeka. Gitu. Kalau awalnya kasus ini kenapa jadi berlarut-larut dan tidak selesai-selesai? Nah, Karena apa? Karena satu pihak itu pakai sistem model pembuktiannya sendiri. Contoh, sampaikan di depan umum gitu. Ya. Sementara di Indonesia itu negara hukum, untuk pembuktian ini palsu apa tidak itu ya hanya di persidangan. Ya. Itu tadi tapi maunya kan kelamaan katanya Pak. Kalau yang bikin lama itu siapa? Yang bikin lama itu siapa? Sekarang ini penyidik mau manggil, dia nggak datang. Siapa yang bikin lama? Buku. Ya gitu kan. Makanya sekarang gini ya, saya sampaikan ya. Betulnya nih ya, dengan dipanggil tidak datang itu rugi. Karena apa? Dipanggil itu tidak datang. Nggak merasa rugi kok kita. Nggak merasa rugi sekali lagi. Merocos aja. Saya nggak berdebat dengan Bapak. Iya, saya nggak merasa rugi. Ya. Saya mau konfirmasi itu kan. Kami ini tidak merasa rugi tidak datang. Kami gembira, Gini. bahagia. Nah, udah itu aja. Jadi yang namanya pembuktian ini Pak, untuk ini palsu apa tidak itu hanya di pengadilan karena negara kita negara hukum Pak. Prosedurnya adalah itu tadi, pakai penyidikan dan kemudian barang bukti disita dilihat di sana nanti. Itu aja, sebetulnya simpel aja gitu. Nah sekarang kalau panggilan ini yang terakhir ini tadi ya, di dalam penyidikan hukumnya itu cuma bunyinya gini, penyidik bisa memanggil tersangka ataupun apa saksi ya, dipanggil dengan cara yang wajar. Artinya ada waktu jeda minimal 2 hari sehingga dia ada persiapan untuk datang. Ya.